Tapi bagaimana kualitas pemain asing yang masuk ke Indonesia harus kita pastikan bahwa mereka itu bukan tong sampah, Karena gue hanya melakukan riset itu di setengah musim kompetisi. Tahun berapa? Musim lalu? Musim lalu, 2024. Yang Persib juara ini? Yang Persib juara ini. Itu gue menemukan banyak sekali temuan bahwa ada akal-akalan dari baik itu klub kita maupun pemain asing serta agen pemain asing yang sebetulnya mereka tidak bisa main di Indonesia. Contoh, let's say ada pemain Brazil, tadinya dia main hanya di tier 4. Tier 4 Brazil nggak bisa main di Indonesia, sehingga dia harus masuk ke tier 3-nya Brazil. Ketika dia pindah klub ke tier 3 Brazil, dia nggak pernah main. Terus tiba-tiba pindah ke Indonesia, ke salah satu klub di Indonesia. Jadi itu akal-akalan transfer pemain asing. Betul. Biar memenuhi syarat. Biar memenuhi syarat. Ada yang nggak main juga, gue baca kan, lu kirim ke gue. Pemain asing yang masuk ke Indonesia ada dalam beberapa bulan terakhir 7 bulan, beberapa bulan nggak main. Nggak pernah main. Atau nggak ada klub. Itu dia. Berarti akal-akalan. Kok lolos? Karena kok lolos. Dan harga kontraknya pun juga nggak murah juga. Jadi artinya dengan dalih murah, dapetnya kan yang kayak gimana? Dapetnya sampah. Oke, jumpa lagi di Footballitik, channel bola yang suka menggelitik. Tergantung siapa yang tergelitik. Bersama saya Bung Toel, dan biasa saya ditemani oleh Chief dari Football Institute, Budi Setiawan. Sehat, Bud? Sehat, ya. Beli branding baru? Di branding nggak? Pakai FIFA lihat. Biar orang tahu kita ada di dalam pusaran sepak bola nasional. Seolah-olah aja. Oke lah, karena kita udah mulai dengan rebranding, kita bicara soal Liga 1 dulu. Liga 1. Hasil RUPS kemarin menyongsong Liga 1 2025-2026. Ada datang GM operasional dan kompetisi baru dari Jepang. Ada regulasi baru yang bikin rame, jadi polemik, heboh, kontroversi. 11 pemain asing boleh didaftarkan, 8 boleh dimainkan. Pandangan lo, Bud, dengan regulasi itu? Regulasinya dulu atau rebrandingnya dulu nih? Ya boleh lah. Nyambung nggak tuh? Enggak. Enggak ya? Bapak mau yang mana yang dibahas? Kontroversi pemain asing dulu aja yang 11-8. Oke, gue sudah nonton beberapa konten lo dan dulu gue lihat memang agak keras ya bicara tentang regulasi kebijakan itu. Lo berada pada standing position 3, menyetujui kebijakan itu. Iya, karenanya gue sampein dulu. Karena gue melihat kompetisi itu tidak pernah berdiri sendiri. Kompetisi bagian dari piramida sepak bola. Yang ujung tertingginya, krem de la kremnya adalah tim nasional. Jadi kompetisi itu harus secara sepak bola ada kontribusinya. Jadi gue ngelihat dari sudut pandang sepak bola. Dengan posisi 8 asing di lapangan, berarti cuma 3 lokal yang main. Kalau starting nih, kan jam terbang kesempatan bermain pemain lokal kita makin kecil. Berarti kolam pemain potensial yang bisa untuk tim nasional makin mengecil. Itu keprihatinan, kekhawatiran gue dengan regulasi itu. Berarti lo menganggap keputusan 11-8 ini bukan bicara dalam konteks sepak bola nih? Konteks sepak bola? Enggak, artinya yang menyetujui LIB sebagai operator kompetisi. Kalau kita ikuti cara berpikir lo, berarti kan yang tidak sepak bola kan mereka kan berarti. Iya betul, jadi pertimbangan argumentasinya apa gitu. Katakanlah itu pertanyaan gue. Karena gue menyorot dari sisi sepak bola. Gegabahkah gitu kan misalnya. Berarti mereka tidak dalam konteks sepak bola gitu. Itu yang perlu bilang. Pasti dibantah kan mereka. Ya gue coba menghubungi beberapa orang lah ya. Baik itu LIB, PSSI dan beberapa orang klub. Ada yang respon, ada yang tidak respon. Tapi responnya itu ya kira-kira begini, walaupun 11 atau 8 main, ya ketika terjadi pergantian kan lokal juga. Itu ininya, argumentasi bego-begoannya lah kira-kira begitu. Terus. Tapi kalau gue melihat kan, kalau kita ikutin cara berpikir lo bahwa dengan pemain lokal semakin banyak main di kompetisi bisa menyumbangkan pemain ke tim nasional, kita harus lihat dulu nih atasnya nih, atasnya ini sekarang kalau kita mau fair, ini kan naturalisasi semua. Memang ada 1-2 pemain masuk ke dalam tim nasional, dan itu pun yang
sedikit banyak memang berasal dari akademi, klub-klub yang memang punya. Contohnya gue sebut aja Persija, menurut gue tuh sukses ketika dia bikin akademi, banyak pemain lahir dari akademi Persija masuk ke dalam tim utama Persija, lalu jadi bintang di tim nasional. Tapi kesuksesan itu akan terbunuh dong dengan regulasi. Ya kalau kita bicara era globalisasi ya, di mana-mana kan semua kan eranya globalisasi. Iya. Bicaranya masalah persaingan. Ya kita harus mau nggak mau harus siap dalam kondisi seperti ini. Iya. Oke, banyak pemain-pemain atau asosiasi pemain kecewa dengan keputusan itu, sampai bawa-bawa ini akan banyak 1.200 pemain lah yang akan kehilangan pekerjaan, dampak ekonomi ini segala macam. Ya itu fakta bahwa memang dalam situasi kompetisi seperti itu pasti akan terjadi. Tapi kalau gue melihat begini, gue bukan dalam konteks setuju atau tidak setuju nih dalam regulasi itu. Walaupun memang faktanya kita harus lihat kualitas liga kita nih, Liga 1 sebelum kemarin jadi branding, ya mohon maaf aja, kita capek kalau nonton Liga 1, tidak ada determinasi permainan, baik itu dari pemain asingnya maupun dari pemain lokalnya. Nah, menurut beberapa klub yang gue interview, itu udah dari 2 musim yang lalu, mereka keberatan atau agak sentimennya tuh negatif terhadap pemain-pemain yang harganya tuh udah sangat melambung tinggi. Let's say pemain yang baru dipanggil sekali 2 kali di timnas, bahkan tidak pernah main 90 menit, itu harga pasarannya itu sudah di atas 2 miliar. Sementara klub-klub itu bisa mendatangkan pemain asing yang secara kualitas menurut mereka nih ya, itu dengan harga yang relatif di bawah 1 miliar, tapi kualitasnya sudah seperti pemain tim nasional. Oke, semua punya argumentasi bahwa yang sebagai klub melihat harga pemain lokal kita kemahalan, di satu sisi pemain lokal menuntut untuk mereka diberikan ruang untuk mereka berkompetisi. Supaya analisisnya tajam, gua potong dulu, Bu. Ada situasional yang dihadapi di klub, katakanlah seperti itu. Dari dengar-dengaran kita, harga pemain lokal terutama yang baru saja masuk ke tim nasional melonjak tinggi. Lalu apakah solusinya kemudian adalah nambah pemain asing? Karena kebetulan pemain asingnya ternyata harganya murah. Gitu. Tapi murah itu kan latar belakangnya juga bisa di-track dong. Betul. Apakah itu mengangkat kualitas liga? Kan belum tentu juga, Bu. Kenyataannya kan tidak juga. Kenyataannya memang tidak. Dalam beberapa tahun terakhir kita lihat, gue kan mendapatkan beberapa dokumen kan tentang strata dan verifikasi pemain asing level mana di setiap benua di dunia ini yang bisa bermain di Liga Indonesia. Let's say AFC itu tier 1, 2, 3 itu bisa main di Indonesia. Amerika Latin itu tier 1, 2, 3 bisa main di Indonesia. Eropa tier 1, 2, 3 bisa main di Indonesia. Yang memang kiblat sepak bola dunia ya. Tapi di CONCACAF yang lain-lain itu harus tier 1. Tapi sebelum itu, Bud, kita bedah dulu ya. Soal pemain asing nih, Bud. Ini paling nggak 4 tahun terakhir jumlahnya nambah terus, Bud. Betul. 2022 4. Ya. Boleh main 4. 2023 6. Boleh main 5. 2024 musim kemarin 8 yang boleh main 6. Musim ini 11 yang boleh main 8. Ini penambahan ini apakah meningkatkan kualitas liga? Gua anggap tidak. Kenapa? Karena dalam pernyataan pers Dirut LIB Ferry Paulus kepada pers usai RUPS mengatakan bahwa alasan dinaikannya jumlah pemain asing satu agar bisa bersaing di Asia, meningkatkan kualitas. Nah pertanyaannya 4 tahun terakhir nambah terus kagak naik kualitasnya, Bud. Contoh ranking liga nih, Bud, 28 katanya. Makanya musim ini Persib sama Dewa itu harus playoff. Musim lalu Persib langsung ke babak grup dari ACL 2. Sekarang harus playoff dulu. Begitu juga Dewa. Playoff AFC Challenge League. Nah, argumentasi nambah ini sebagai meningkatkan kualitas di mana? Itu dulu satu, Bu. Gitu. Kan nggak pernah ada nih tiap musim LIB, katakanlah itu TSG atau bidang tekniknya apapun namanya, ngeluarin review, Bu. Kan nggak pernah ada, Bos. Ya nggak?
Apakah TSG-nya hanya bertugas di akhir kompetisi menyusun pemain terbaik doang? Pencetak gol terbanyak ya gampang itu maupun. Ya kalau itu nggak perlu TSG. Tren sepak bola Statistik di liga juga bisa itu. Tren Persib back to back itu apa? Apa memang karena Boyan hebat? Apa gimana? Kan kagak ada, kita pengen tahu lebih dalam. Pertama soal kebijakan itu, gue nggak bisa menjawab karena gue bukan LIB dan gue bukan sebagai Oh, lu nggak bisa? Gue bukan pembela LIB. Mengasosiasikan diri nggak bisa? Nggak bisa, karena gue bukan bagian dari mereka. Gue nggak ada di dalam. Oke, terus yang harus kita soroti. Dengan fakta itu, Bud. Dengan fakta itu, yang harus kita soroti itu bukan masalah 11-8 mainnya, Apa tapi itu? bagaimana kualitas pemain asing yang masuk ke Indonesia harus kita pastikan bahwa mereka itu bukan tong sampah, Gitu loh. Oke. Musim lalu gue melakukan riset, tapi gue tidak rilis. Ya, Karena ya. gue hanya melakukan riset itu di setengah musim kompetisi. Tahun berapa? Musim lalu? Musim lalu 2024. Yang Persib juara ini? Yang Persib juara ini. Itu Oke. gue menemukan banyak sekali temuan bahwa ada akal-akalan dari baik itu klub kita maupun pemain asing serta agen pemain asing yang sebetulnya mereka tidak bisa main di Indonesia. Contoh, let's say ada pemain Brazil, tadinya dia main hanya di tier 4. Tier 4 Brazil nggak bisa main di Indonesia, sehingga dia harus masuk ke tier 3-nya Brazil. Ketika dia pindah klub ke tier 3 Brazil, dia nggak pernah main. Terus tiba-tiba pindah ke Indonesia, ke salah satu klub di Indonesia. Jadi itu akal-akalan transfer pemain asing. Betul. Biar memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat. Ada yang nggak main juga. Gue baca kan, lu kirim ke Iya, gue. kirim ke lu. Pemain asing yang masuk ke Indonesia ada yang ada dalam beberapa bulan terakhir 7 bulan, beberapa bulan nggak main. Nggak pernah main. Atau nggak ada klub. Itu dia. Berarti akal-akalan. Berarti akal-akalan. Kok lolos? Benar kok lolos. Dan harga kontraknya pun juga nggak murah juga. Jadi artinya dengan dalih murah, dapetnya kan yang kayak gimana? Karena sampah. Nah itu kan konsekuensi. Kenapa gue bilang sampah? Ini gue nggak mau melegitimasi hasil riset gue ya. Iya, iya. Tapi ada 2 klub di Liga 1 kemarin yang Kualitas degradasi. pemain asingnya? Yang degradasi nih. Degradasi. Berarti Barito, Sleman. 2 klub itu dari hasil riset gue mereka menunjukkan ada 4 pemain yang memiliki catatan bahwa mereka tidak masuk ke Indonesia ya karena beberapa faktor. Satu, masalah jam bermainnya mereka. Ya. Kedua juga ada yang tadi gue bilang itu loncat dulu ke strata yang lebih tinggi untuk bisa Main. ke Indonesia. Hasilnya terlepas riset gue membenarkan itu atau enggak, faktanya mereka berdua klub itu degradasi. Makanya Kenapa? Karena satu. pemilihan pemain asingnya ya bermasalah memang Berarti dari awal. catatannya kualitas pemain asing. Kualitas pemain asing. Tadi kan Kedua, itu ada premis verifikasinya. dari pihak klub Hmm. bahwa pemain lokal kita mahal. Gue sih nggak punya datanya, Bu. Pemain lokal kita mahal seberapa. Nah, Tapi ya mungkin itu terjadi. Misalnya ada pemain lokal yang baru beberapa tahun atau 1-2 tahun masuk timnas, harga di klubnya di markup misalnya. Kan bisa jadi juga itu, Bu. Iya kan? Makanya jangan dipukul rata maksud gue. iya. Apakah benar semua pemain itu mahal? Lalu solusinya pemain asing? Karena pemain asing lebih murah. Ketika lebih murah dipanggil ternyata latar belakangnya ada yang nggak main, akal-akalan, administrasinya untuk memenuhi manual liganya itu. Ya kalau kita mau fair-fairan, jujuran, kenapa banyak klub yang mau pakai pemain asing dibandingkan dengan pemain lokal? Ini kan kita bicara di episode sebelumnya lagi nih, Yang mana? terkait pungli potongan setoran pada Makanya. pelatih. Ya pemain asing kan ada pihak tengahnya yaitu agen pemain. Kepentingan agen ini kan hanya mendatangkan pemain ke Indonesia. Di situ kan untungnya mereka di situ. Tapi apakah semua agen memiliki pemikiran yang sama, sensitivitas yang sama, memang mau mengembangkan sepak bola Indonesia? Kan nggak semuanya kayak gitu. Maka kalau kayak begitu, alasan meningkatkan kualitas liga, kualitas level permainan klub-klub kita untuk bisa bersaing di Asia dengan menambah peran pemain asing itu belum tentu terbukti ketika yang datang kualitasnya nggak bagus. Kenapa bisa bolong? Karena verifikasinya nggak benar. Betul sekali. Itu yang sebetulnya musim lalu itu gue soroti. Tapi kenapa Bukan lu pada masih kebijakannya. berpihak pada itu, Bu? Apa? Berpihak Karena pada kerannya situ. itu sudah tidak mungkin bisa di stop. Keran
masalah pemain 11-8. 11-8 itu nggak bisa Hasil disesok sekarang. LPS itu. Iya. Sekarang gue tanya. Semua misalnya, klub dalam 18 klub itu ketika RUPS itu mayoritas semuanya setuju. Tidak ada yang tidak setuju. Klub. Gitu ya. Oh, Alasannya kenapa? salah satu klub apa? Alasannya yang Harga mahal lokal. harga itu. mahal lokal. Itu aja. Datanya harus dicari tuh harga lokal. Nah itu, gue belum dapat harga pasaran Asosiasi kira-kira. pemain itu harus ngebuka dong. Harusnya mereka ngebuka asosiasi Iya. pemain untuk membantah pernyataan klub-klub bahwa memang Harga pemain lokal. kemahalan. Jangan-jangan kemahalan karena markup. Ya itu Kan begitu kan? ya itu inilah topik Ya. pembahasan yang lain. Lu lagi. bilang hasil RUPS gak mungkin dirubah. Gua mau bilang usulan 11-8 itu ternyata sudah diajukan sejak Mei. Yang gua baca sih. Karena di tanggal 25 Mei jejak digital usulan itu ditolak oleh PSSI. Kok hidup lagi kemarin? Karena RUPS kan tertinggi. Hah? Bacaan lu gimana? Bud? RUPS tertinggi. PSSI menolak, tapi klubnya yang Oke. ngeluarin duit untuk membayar pemain pada oke semua. Mau bagaimana? Gitu Kalau udah ya? kayak begitu. Klubnya merasa oke. Nah, Dianggap murah. Walaupun ujung-ujungnya klub masih ada yang nunggak gaji nih. ya. Gua mau kontradiksi itu aja asing dengan klub Betul, kita. makanya kan kedatangan GM dari Jepang Ya. ini untuk merubah salah satu wajah sepak bola kita di Ya. kompetisi. Pertanyaannya wajah sepak bola mana yang akan ditegakkan? Maksud yang lu mana? akan di rebranding? Teknis atau apa? Teknisnya, penjadwalannya kah, kualitas kompetisinya kah, Bisnisnya kah? bisnisnya kah? Karena kalau gua melihat profilnya GM ini, Lebih banyak di non bola ya? ini bukan di masalah teknikal, dia lebih banyak berkecimpung di masalah promosi, bisnis, kerjasama, segala macam. Jadi ini kelihatannya memang fokusnya itu untuk meningkatkan value kompetisi Si Jepang si ini. Jepang ini. Kalau ngelihat dari track recordnya dia pernah ada di posisi mana, ada di dalam J-League, konsentrasinya ke situ. Jadi pasal pemain asing ini pasal yang disusupkan gitu. Bukan kata disusukan, selundupan. ini pasal selundupan. Iya gitu ya. Jadi dia terima aja Dia begitu. terima aja. Walaupun katanya semangatnya spiritnya transformasi itu, kalau itu GM memang fokus dalam bidang teknik, pasti akan menang. Minimal itu jadi alat bargain buat dia. Oh nggak mau gue bang, kalau misalnya kebijakan lo 11-8. Jelly One aja 5 loh. Nah, itu. Korea 5-4. Makanya dalam konteks ini gue melihat bahwa fokusnya itu bukan di pembenahan aspek kompetisinya, lebih kepada peningkatan valuasi liga, branding liga, lebih banyak hak komersial yang akan dinikmati oleh klub-klub. Sekarang kan yang penting bagaimana ketika itu semua meningkat, apa kontribusinya? Nah di RUPS nggak disebutkan Bud. Apa timbal balik yang diterima klub kenapa nggak ya? Nah itu gue juga nggak tahu kenapa. Gratifikasinya, pembagian keuntungannya berapa gitu? Nah itu gue nggak, itu kayaknya sesuatu yang sifatnya rahasia yang nggak bisa di-share. Nah itulah agak sulit kan. Harga pemain asing tidak terbuka, harga pemain lokal tidak terbuka. Ya kalau itu kan bukan dalam ranah RUPS. Cuma Malut aja yang terbuka. Malut keren. Nah, balik lagi ke masalah verifikasi. Justru Oke. ini kontrolnya ini harus kuat di PSSI karena PSSI ini yang melakukan verifikasi. Oke. PSSI ini yang memberikan standar mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, apakah kewenangan itu dilimpahkan ke LIB atau bukan? Nah, ini kan yang harus kita cari tahu, jelas, ya. harus jelas standing call-nya di mana. Jangan sampai nanti main oper-operan bola, lempar kesalahan. Oke, biar mengerti kayak gini nih. Jadi strata pemain asing ada stratanya kan Bud? Ada seratanya. Kalau dari Brasil misalnya strata 1, 2, 3 1, 2, 3. harusnya dinaikin lah mulai sekarang kan supaya yang datang jangan Tong sampah. Jangan tong sampah. Jangan Hah? liga kita jadi tong sampah. jangan kucing dalam karung lah gitu. Jangan asal Brasil. Iya, Kan Brasil paling banyak. paling banyak Di data lu ya. Pemain asing asal Brasil paling banyak. Nyusul kemudian Jepang, lalu kemudian Asianya Jepang, Asianya Jepang, Portugal kemudian. Ya, itu. Nah, fokus di situnya. Jadi Berani verifikasi nggak- harus penting. Pertama, berani nggak menetapkan standar yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas liga kita. Jadi Yang tadinya misalnya memang secara aturan untuk Brazil boleh untuk tier 1, 2, 3, boleh nggak hanya tier 1, 2? berarti ada peningkatan perubahan itu. Peningkatan perubahan itu. Itu ada di area siapa Bud? PSSI atau Liga? PSSI. PSSI. PSSI itu. Nah, sekarang kalau dengan kejadian yang tahu musim kemarin, contoh yang pemain di Barito, pemain di Sleman, berarti kan nggak jalan itu. Nggak jalan. Iya kan? Nggak Karena jalan. diakalin lah kasarnya. Iya, ada akal-akalan.
Termasuk lu juga sebut pemain Persib Bandung, Matteo Kocijan di situ. Itu sebelumnya nggak ada klub itu, nggak main itu. Iya kan? Ya kalau dalam posisi bebas transfer ya udahlah. Mungkin dia Terakhir Albania. Ya, tapi kan nggak ada verifikasinya gitu, pemain yang masuk adalah pemain yang nggak kompetitif gitu. Itu kan juga nggak bunyi di aturan apakah yang free agent boleh masuk atau enggak. Kan itu kalau free agent sih mungkin masih bisa lah ya. Kalau Tapi yang menetapkan yang startanya menurut itu baiknya siapa? PSSI kah, LIB kah? PSSI. PSSI dong. PSSI. Nah, LIB kalau kan dengan ada keputusan LIB RUPS kemarin, maksudnya awal minggu kemarin, 11 pemain asing, ini manual yang seperti ini, serata tentang ini harusnya sudah disebarkan. kalau manual liga. Karena posisinya Persib udah ambil pemain. Ya, kalau manual liga itu biasanya di managers meeting, H-7 tuh biasanya tuh. suka Jadi mepet-mepet. kalau harusnya verifikasi strata liga, asal liga, itu pemain sifatnya asing, surat edaran yang dikirimkan oleh PSSI CQ PT LIB kepada klub-klub untuk menurut lu sudah diedarkan atau belum? belum Belum ya? kayaknya belum karena gue coba cek ke beberapa orang mereka belum mendaftar. Artinya mereka ngambil pemain ini belum terafiliasi dengan guidance surat edaran verifikasi strata terbaru. Mungkin masih menggunakan yang lama 2024. Nah ini yang harus kita dorong untuk meningkatkan Jangan kualitas seperti timnya. kemarin. Jangan seperti kemarin. Kualitas pemain asingnya harus jelas. Dimulai dengan peningkatan strata liga pemain asing asal itu kan. Ya, lalu pengawasan di proses verifikasi. Nah betul itu. Berani nggak dibuat terbuka proses verifikasi? Kalau enggak jadi permainan doang. Iya. Kalau kita mau bilang meningkatkan kualitas liga, oke, kualitas liga ditingkatkan bisa meningkat berdasarkan ranking di AFC. Itu kan tergantung bagaimana klub-klub ini compete di level Asia. Tapi kalau pemainnya kucing kampret semua, dia nggak akan bisa. Makanya harus dibenahi dalam proses hulu ke hilirnya. Kalau kebijakannya kalian sudah berani mengambil eksekusi itu, ya komitmennya untuk mendatangkan pemain yang berkualitas harus ada. Jadi kalau enggak ya percuma ya. Ya percuma kalau kayak gitu. Kalau Artinya klub hanya pragmatis aja. Oh iya, lokal mahal, ambil aja asing. Gitu kan. Yang penting asing. Nah boleh sementara kan, gua asing. berpikir yang lebih besar dalam konteks sepak bola kita. Ya. Ya tetap benar dengan apa yang disampaikan lu, pemain kita jadi korban. Tidak terproteksi. Karena kalimat proteksi itu gue mendapatkan kata itu dari mentor gue. Kalau gua ini bukan cuma pemain yang tidak diproteksi, sepak bola Indonesia tidak diproteksi dengan kebijakan ini. Kebijakan Misalnya? sudah diambil 11.8, tapi kalau misalnya tim kompetisinya juga tidak diperketat, proses verifikasinya juga tidak dibuat seselektif mungkin, ya bocor di mana-mana. Jadi regulasi 11.8 main asing, catatan dari kita harus ada verifikasi yang lebih ketat. Ada strata pemain asal asing itu yang lebih ditingkatkan juga, supaya yang datang jangan asal pemain asing. Bisa nggak itu dilakukan? Karena kalau enggak akan jadi omong kosong alasan untuk meningkatkan kualitas liga. Yang sementara kita tahu bahwa PSSI dalam hal ini ketum, aku sering lihat bahwa dia gusar, saya pakai istilah gusar ya Bu, gusar dengan ranking liga kita, yang berdasarkan koefisien prestasi klub kita di level AFC. Ya kan? Persib kemarin di babak grup kalah, gitu kan. Harapannya kan sekarang pertanyaannya, memang adakah pengamatan lu bahwa klub kita punya fokus ke level Asia, AFC? Nggak ada. Masih tetap berkutat di Nggak ada gairah kalau klub kita domestik, untuk main di luar tuh kayak nggak ada gairah gitu. nggak ada target. Cuma gugur kewajiban aja, ya udah gue main di situ. Kan sebetulnya poinnya itu. Selama klub kita gugur kewajiban, ya nilai koefisien kita nggak akan naik. Nggak akan naik. Betul. Makanya ini menjadi pertaruhan liga ini dengan 11-8. Kita akan lihat sejauh mana klub-klub kita yang mewakili di kompetisi Asia berprestasi lebih baik. Kalau enggak, musim depan coret itu regulasi. Coret regulasi apa coret dirut? Coret regulasi. Direktur begitu. Ya itu kan tergantung RUPS. Kan Bang Ferry waktu itu awal-awal ditunjuk jadi apa? Dio LIB kan bilangnya kan cuma 3 sampai 4 bulan doang. Tapi udah duduk keenakan kayaknya. Ya sudah. Politikers, ini tema kita dulu. Yang pertama soal pemain asing di Liga 1 yang kerannya makin terbuka lebar, 11-8 dan makin mengancam pemain lokal kita. Kita akan jumpa lagi di topik-topik berikutnya.
Sampai jumpa, tetap sehat dan salam sepak bola. Footballitik.